Halo sahabat Merdeka Belajar, bersama saya Ida Bagus Ketut Surya Gumana. Saya adalah seorang guru yang mengajar di SD Negeri 1 Bringkit Melayu. Pada kesempatan ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tabanan. Nah, dalam video ini saya akan melakukan proses coaching bersama rekan saya. Silakan diperkenalkan dirinya dulu Pak Ari. Perkenalkan, saya Ari Sutriawan, guru kelas 3 SDN Negeri 1 Bringkit Melayu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sebelumnya Pak Ari, bahwasanya pada hari ini sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi coaching yang merupakan salah satu tugas saya di modul coaching ya dalam pendidikan guru penggerak. Nah, sebelumnya mungkin Pak Ari, bagaimana nih keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat sih, syukur sehat ya, masih fit untuk mengajar gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Walaupun kita di sini mungkin di tengah banyak sekali kesibukan ya yang ada di sekolah, sudah bisa meluangkan waktu, saya sangat mengapresiasinya. Nah, Pak Ari, sebelum melakukan proses coaching ini, ada baiknya saya dulu menyampaikan tujuan dari adanya coaching ini yang nantinya tentunya akan berdampak pada proses pembelajaran Pak Ari. Adapun tujuan dari coaching yang saya lakukan di sini yaitu bertujuan agar tentunya mengecek dulu kesiapan Pak Ari dalam melakukan proses pembelajaran. Selain itu juga untuk menambah rasa percaya diri Pak Ari dalam mencapai tujuan pembelajaran nanti. Oke. Mungkin saya awali dari sebuah pertanyaan ya Pak Ari. Boleh. Nah, Pak Ari, saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran di kelas nanti Pak Ari. Tujuan sesuai dengan tema yaitu mengenal makhluk hidup, terutama kelas 3. Sana untuk saat ini, besok di minggu depan itu kita akan masuk ke materi siklus hidup, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia kayak gitu. Tujuannya siswa itu dapat mengetahui dan memahami gitu seperti apa sih siklus hidup antara manusia, hewan dan tumbuhan, apakah ketiga-ketiganya ini sama atau beda. Baik, jadi yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini tentang siklus dari makhluk hidup, seperti itu ya Pak Ari. Nah, untuk selanjutnya Pak Ari, hal apa sih yang ingin Pak Ari kembangkan dalam proses pembelajaran ini sehingga saya lebih fokus bisa melakukan tugas saya sebagai observer seperti itu Pak Ari? Ya, tentu kita sebagai seorang guru menginginkan pembelajaran yang aktif, interaktif, ya, betul. Jadi siswa itu kayak bersemangat gitu mengikuti kegiatan kita pada proses pembelajaran gitu. Ya, jadi lebih menekankan kepada keaktifan atau antusias murid ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalau seperti itu berarti selama ini bagaimana Pak Ari menilai keaktifan siswanya di kelas? Kalau dari sisi keaktifan sampai sejauh ini, kalau dipakai skala atau gimana ini? Boleh. Ya, boleh pakai skala. Nah, misalkan nih, kalau ada skala 1 sampai 10, jika satunya adalah keaktifannya sangat rendah dan 10 keaktifannya sangat tinggi. Berada di level manakah murid Pak Ari sampai saat ini? Untuk sejauh ini 50 lah. 50. 5 dari 10. Iya, 5 dari 10. Berarti masih berada di tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah, jadi kalau nih misalkan ya proses coaching ini berhasil dan tujuan pembelajaran Pak Ari ya atau yang ingin dicapai juga berhasil, harapan Pak Ari itu muridnya berada di level mana Pak Ari? Kalau bisa sih dalam proses setelah coaching ini nanti naik jadi 88 atau 8,5 atau kalau bisa sampai 9 juga boleh. Baik, luar biasa ya. Jadi kita sebagai pendidik juga harus optimis ya untuk mencapai itu Pak Ari. Betul. Ya, tentunya Pak Ari juga sudah mungkin menjadwalkan ini pembelajarannya mungkin akan dilaksanakan kapan Pak? Minggu depan. Minggu depan. Nah, biar bisa langsung action gitu kan. Baik, luar biasa sekali. Nah, dalam mempersiapkan pembelajaran ini kan juga lumayan ya Pak ya, selain modul, kemudian ada juga evaluasinya nanti media. Apakah Pak Ari sudah mempersiapkannya? Sejauh ini kalau dari administrasi untuk terkait dengan modul terus media sudah sih, tapi sampai sejauh ini masih ada yang kurang gitu kan. Ada aja yang kurang rasanya gitu. Meskipun mungkin kita udah siapkan secara maksimal menurut pemahaman kita, tapi
kok siswanya begini-begini terus nggak ada peningkatan gitu. Nah, harapannya mungkin nanti bisa dibantu kita. Ya, gitu. Nanti kita bisa kolaborasi ya lebih jauh Pak Ari. Nah, mungkin dalam penyiapan medianya tersebut strategi apa saja? Mungkin Pak Ari sudah mencari di berbagai sumber ya yang bisa kita misalkan ATM gitu bisa diperbarui sehingga menjadi media yang lebih baik dari sebelumnya itu. Apakah Pak Ari sudah melakukannya? Nah, sejauh ini karena kita juga akan ada pelatihan untuk meng-up diri kita baik itu di PMM maupun webinar-webinar yang ada. Sejauh ini udah ada usaha gitu kan untuk membuat sebuah strategi pembelajaran, terutama yang pembelajaran berdiferensiasi gitu kan, baik itu dari proses kontennya gitu ya, tapi mungkin belum maksimal aja mungkin gitu kan, sehingga sampai sejauh ini belum kelihatan gitu datanya hasilnya optimal, betul. Nah. Mungkin itu juga bisa kita lakukan secara bertahap ya Pak Ari ya. Tentunya kita juga mungkin mencari referensi dari sesama rekan guru yang lebih berpengalaman nantinya Pak Ari. Nah, untuk mencapai sebuah keaktifan murid itu tentunya kita akan menghadapi banyak sekali tantangan nih Pak Ari. Nah, mungkin Pak Ari sudah membayangkan tantangan apa saja yang mungkin akan dihadapkan ke depannya Pak Ari? Ya, tentu tantangan yang paling utama agar siswa seperti yang tadi di awal yang sampaikan itu kayak gimana sih siswa ini bisa terlibat secara aktif dan penuh sampai dengan tercapai tujuan pembelajaran gitu kan. Itu tuh mungkin tantangan yang paling saya rasa harus saya terus menerus gitu kan up diri untuk menciptakan baik itu dari mempersiapkan materi, model maupun metode atau pendekatan sehingga kelihatan nih keaktifan siswa gitu. Tantangan itu dari dalam diri sendiri untuk tetap konsisten gitu untuk melakukan perubahan. Baik gitu. Nah, selanjutnya Pak Ari, dalam menghadapi tantangan itu mungkin Pak Ari sudah punya strategi khusus untuk menyelesaikan tantangan tersebut Pak Ari? Harapannya gitu karena kita juga di sini berada di dalam satu sekolah, harapannya mungkin di sini ada guru-guru yang senior, ada yang ikut CGP juga. Jadi harapannya kita bisa berkolaborasi, saling tukar pikiran, masalah atau saling masukin lah gitu kan. Biar bisa kita kayak kalau bahasa ininya lesson study-nya dapet gitu untuk merancang proses pembelajaran untuk yang lebih baik lagi gitu. Baik, luar biasa Pak Ari. Nah, saya menangkap bahwa pentingnya ada kolaborasi kita intern ya, terutamanya sebagai seorang pendidik untuk saling mengisi kelemahan kita, sehingga itu juga bukan hanya diri kita yang melakukan refleksi, tapi penting juga kita menerima refleksi dari rekan sejawat untuk meng-up diri seperti itu ya Pak Ari. Nah, mungkin itu poin-poin pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan sudah saya dapatkan. Selanjutnya nanti saya akan melihat bagaimana respon murid di kelas Pak Ari ya dalam kegiatan observasinya nanti. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Ari. Terima kasih. Semoga persiapan dan pembelajarannya nanti saya harapkan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Ari. Siap. Terima kasih. Jadi Om Swastiastu. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, ya. Nah, Pak Guru mau tanya, ada yang sudah sarapan di rumah? Sudah, ada yang belum ya? Nanti yang belum silahkan sarapan di sekolah. Bawa bekal. Siapa di sini? Nah, terus yang kedua, Pak Guru minta coba tengok kanan kirinya. Tengok, apakah ada teman yang tidak masuk? Semua masuk? Masuk. Nah, untuk pembelajaran hari ini semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, cepat kita terima. Marilah kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, terima kasih. Tadi sudah kita berdoa. Mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat. Pak Guru ingin cek dulu semangatnya. Semangat pagi.
luar biasa kelas 3 ya. Udah semangat sarapan, yang belum sarapan juga tetap semangat tadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis atau tentang siklus hidup. Yang kemarin kan kita sudah pelajari itu, siklus hidup pada manusia, siklus hidup pada hewan. Ada yang kita amati kemarin tentang siklus hidup ayam, apa lagi? Ikan, apa lagi? Sapi. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut lagi sekarang biar pemahaman kita luas, pemahaman kita komplit. Nah, sebelum itu, Pak Guru ingin cek lagi semangatnya sekarang. Coba, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, nggak ada yang salah. Nggak ada yang keliru. Oke, semuanya kompak. Sekali lagi, fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Oke. Nah, tadi Aku sudah sampaikan tujuannya kita belajar kali ini itu agar kita memahami ternyata yang namanya metamorfosis itu seperti ini. Kalau kita kan manusia ketika lahir kan kecil tuh, tapi sudah lengkap. Mata, telinga, tangan, kaki, rambut, kita sudah punya dari kecil sampai dengan tubuh dewasa. Ya? Oke. Oke, kita lihat ya. Nah, boleh pandangannya ke depan. Ada yang boleh bantu Pak Guru untuk baca yang ini satu orang? Oke, Kayana. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Terus? Jadilah pribadi yang gigih, sabar, dan pantang menyerah dalam belajar. Tuh. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kita miliki. Harus memberikan yang terbaik setiap kesempatan. Tidak boleh kita main-main, ya. Harus serius, harus semangat dalam mengikuti. Jadilah pribadi yang gigih. Tahu namanya gigih? Semangat, terus sabar dan pantang menyerah dalam belajar. Kita sedikit-dikit nggak bisa, Pak Guru. Nggak mau usaha, harus tetap semangat. Oke, kita akan balik lagi. Nah, seperti yang tadi kita akan belajar tentang metamorfosis pada makhluk hidup. Nah, ada pertanyaan. Mengapa ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Karena menjalani siklus. Ada lagi? Ada lagi. Kenapa dia bisa berubah? Ayo. Nah, pertanyaannya, apakah katak dewasa sama bentuknya saat masih kecil? Tidak. Kenapa? Berkembang dia terus apa lagi? Belum dewasa ada lagi? Hah? Karena masih kecil ada lagi? Karena dia besar-besaran ada lagi? Untuk mengetahui itu semua, yang tadi pertanyaan yang tadi itu, kita akan belajar hal tentang metamorfosis dan Pak Guru akan bagikan bacaan. Tuh dibaca dulu sekarang ya. Tapi sebelum itu Pak Guru ingin bagi kelompok dulu. Oke? Nah, boleh. Sugi sebut 1, 2, 3. Oke, angka 1. Coba Sugi. 1, 3, 2, 3. 1, 2. Oke, 1. 2. Oke. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ayo, cepat. Tidak ya. 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Duduknya tempel
Selanjutnya nanti kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 1. Oke, boleh dari kelompok 3 perwakilan maju ke depan. Pak Guru berharap kalau ada teman yang presentasi, mohon untuk didengarkan, ya, disimak apa yang disampaikan biar kita tahu, karena kalian kelompok masing-masing itu berbeda yang dikerjakan. Jadi harus didengar dengan seksama, dengan maksimal, dengan fokus serius biar ditahu apa yang disampaikan. Boleh kelompok 3? Tempel gambar tahapan metamorfosis kecoa. Jawabannya adalah telur kecoa. Boleh diperlihatkan dulu hasil kerjanya, ada teman-temannya. Oke. Nah, ya dilihat sama teman-temannya hasil kerjanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Ini sebutkan, diperlihatkan temannya. Telur kata, tumbuh, kata muda, kata dewasa. Ya. Perubahan bentuk pada siklus hidup ini dinamakan metamorfosis. Selanjutnya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, boleh. Tadi masing-masing kelompok sudah membacakan hasil kerjanya. Baik itu dari kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Sebelum kita lanjut, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Apakah kata dewasa sama bentuknya saat masih kecil? Kata muda, kata dewasa. Nah, itu namanya proses metamorfosis. Lanjut. Apa kecoa saat masih kecil sudah memiliki sayap dan bisa terbang? Berarti semakin dia bertambah umurnya, dia akan mengalami perubahan bentuk, termasuk akan tumbuh sayapnya. Tuh, siapa yang senang lihat kupu-kupu? Bagus kan? Ya. Siapa yang senang lihat ulat? Enggak. Serem. Tuh, senang lihat ulat. Kenapa senang? Sama Eka? Bentuknya kayak cacing. Hah? Pernah mancing pakai ulat, ya. Telur. Oke. Nah, kayak gini. Larva atau ulat, dari telur terus menjadi larva atau ulat. Setelah menjadi ulat, pupa atau kepompong kayak gini. Tuh. Pernah ada yang lihat? Wih, sering. Oke, lanjut. Kita akan tonton videonya. Kayak gini deh prosesnya. Dari ulat akan menjadi kepompong. Ngejar Biono, wah yang ngulangin. Oh iya. Nah, kayak gitu dia prosesnya. Mana pemahaman kalian itu terkait dengan metamorfosis? Pak Guru akan kasih soal ya. Nah, boleh disiapkan masing-masing bukunya, buku tulisnya. Kalau sudah, semua perhatikan hadap sini semua. Hadap sini semua. Pulpennya dilepas. Alat tulisnya dilepas. Semua sudah. Nah, Pak Guru ingin tanya sekarang. Satu, boleh bantu jawab Pak Guru ya. Kira-kira dari awal tadi sampai sekarang, apa kira-kira yang kita sudah pelajari hari ini? Tentang metamorfosis. Tentang metamorfosis. Ada lagi? Siklus hewan. Siklus hidup hewan. Ada lagi? Ayo, kita metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu, pada kata, dan pada kecoa. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kira-kira besok kalian ingin mempelajari tentang apa? Terkait dengan yang ini. Hah? Ulat kan tadi udah. Yang lain, kira-kira. Tentang gajah katanya. Ada lagi? Kucing. Anjing. Nyet anjing. Tentang nyamuk. Oke, besok kita akan pelajari tentang nyamuk. Proses metamorfosis nyamuknya sampai kita digigit. Sakit apa enggak? Nyamuk itu bahaya apa enggak?
besok kita akan pelajari itu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, tolong dirapikan dulu bukunya semua. Oke. Terus kita akhiri juga dengan berdoa agar ilmu kita itu bisa berkah atau bermanfaat besok. Bisa tetap kita ingat. Oke? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian, terima kasih anak-anak semua. Sekarang boleh istirahat. Oke? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ari, selamat siang juga Bu BB. Baik, terima kasih saya ucapkan atas meluangkan waktu hari ini dalam sesi pasca observasi. Setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi. Nah, hari ini kita tidak berdua ya Pak Ari, kita ditemani oleh Ibu pengajar praktik. Terima kasih Ibu sudah hadir. Baik, Pak Ari, saya sudah mengamati dengan baik apa yang sudah Bapak lakukan di kelas. Tentu sudah banyak sekali hal positif yang sudah Bapak lakukan, namun kiranya masih ada beberapa catatan yang nanti akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya meminta kepada Pak Ari untuk menyampaikan terkait refleksi dirinya terlebih dahulu, terkait pembelajaran yang sudah Bapak Ari lakukan. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai tahap pra-observasi ya di sini. Pasca. Oh, pasca ya, Iya, pasca observasi. Jadi dari hasil pembelajaran yang kemarin, kita melihat diri saya sendiri jauh ke dalam lagi. Jadi kayak masih banyak kekurangan gitu kan, masih banyak kekurangan. Tapi kalau dinilai ya bisa saya nilai cukup baik kita karena meskipun masih ada rentetan yang harus saya perbaiki. Salah satunya misalkan dalam pertama saya lupa terkait dengan kesepakatan kelas gitu kan, terus ngecek kelas itu seperti apa, ada yang tidak masuk itu kurang. Terus selanjutnya yang poin pentingnya juga ketika dalam proses pembelajaran ada beberapa anak yang kurang terlibat aktif di sana. Terus yang selanjutnya mungkin asesmennya juga mungkin saya perlu perbaiki lagi untuk bisa anak itu bisa diukur kemampuan sesuai dengan instrumen yang saya buat yang kemarin itu, mungkin sehingga anak itu ketika masuk ke proses pembelajaran anak itu kayak ada masih yang aktif gitu dalam proses pembelajaran kayak gitu. Baik, saya menyimak bahwasanya memang ada beberapa hal yang menurut Pak Ari ya perlu dikembangkan lagi selain dari sisi asesmennya, juga terkait keaktifan murid ya, keterlibatan murid di kelas seperti itu ya. Nah, saya sudah mendengar terkait kelemahan yang Bapak Ari sampaikan dalam pembelajarannya. Nah, saya juga ingin mendengar apa hal positif yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, karena yang kemarin juga dari tahap pra-nya kita udah coba untuk berbincang gitu kan, melakukan observasi. Jadi di sana saya mencoba untuk melakukan prepare lebih jauh lagi, lebih siap lagi sebelum melakukan proses pembelajaran. Jadi hal positif ya tentu karena udah ada perencanaannya, baik itu dari penggunaan media, terus metode yang saya gunakan. Meskipun mungkin seperti yang tadi ada beberapa anak gitu kan, siswa yang belum terlibat aktif. Hal positifnya prepare-nya udah saya rasa cukup baik, itu mungkin akan lakukan secara kontinu dalam proses pembelajaran, persiapan pembelajarannya, sama penggunaan media dan bukan hanya sekedar pakai LCD, mungkin alat peraga yang lebih yang lebih interaktif lagi. Saya juga sepakat terkait apa yang sudah Bapak Ari sampaikan. Saya melihat hal-hal yang sama. Nah, terutamanya dalam penggunaan media saat pembelajaran, Pak Ari sudah menggunakan beberapa media yang cukup menarik, membuat kelas itu hidup seperti itu ya. Namun, apakah Pak Ari berkenan apabila saya menyampaikan sebuah catatan ya, yang mungkin bisa nanti
sebagai bahan Pak Ari untuk refleksi. Tentu itu yang selalu saya harapkan gitu, masukan-masukan, perbaikan-perbaikan yang sekiranya bisa menunjang untuk keprofesional saya atau untuk memperbaiki proses pembelajaran itu. Baik, saya senang bahwasanya Pak Ari memang adalah pribadi yang terbuka dengan masukan ya. Pak Ari sudah sebagian besar dari proses pembelajarannya sudah sangat baik, bahkan melampaui dari rata-rata yang saya harapkan seperti itu ya. Namun tetap ada sebuah catatan yang ingin saya sampaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pak Ari ke depannya. Mungkin salah satunya yaitu bagaimana saya melihat ada beberapa murid yang memang masih belum memiliki rasa percaya diri saat melakukan presentasi ataupun mengemukakan pendapatnya. Nah, bagaimana Pak Ari menanggapi refleksi saya tersebut? Betul. Itu juga yang jadi refleksi pribadi juga kemarin itu, wah ternyata anak ini nggak aktif gitu. Mungkin seperti yang tadi ada mungkin sebuah solusi yang sekiranya kira-kira ini harusnya seperti ini, mungkin bisa disampaikan gitu. Ya. Berarti apa yang saya sampaikan juga dirasakan oleh Pak Ari seperti itu ya. Nah, jika demikian mungkin ada hal atau sebuah inspirasi yang terbayang dalam diri Pak Ari untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, mungkin kemarin itu karena itu menjadi seperti hantu ya, momok bagi yang pribadi gitu kan, gimana caranya ini untuk membuat anak ini ya terlibat gitu kan. Nah, salah satu mungkin yang perlu saya dalami lagi, saya gali lagi anak itu, yaitu terkait dengan kemampuan mereka, kemampuan baik itu dari pedagogiknya, sampai mana sih kemampuan anak ini. Mungkin itu asesmen diagnostiknya saya harus pertajam lagi dengan instrumen-instrumen yang sekiranya bisa mengukur mereka gitu. Akhirnya mungkin nanti kalau udah ketemu nih datanya bahwa anak ini ternyata tingkat kemampuannya seperti ini, atau tingkat kemampuannya sampai sejauh ini, mungkin saya bisa pilih itu baik itu metode, materi yang saya berikan sama mereka, sama mungkin karena kemarin itu pengelompokannya secara random, jadi ya saya berikan aja gitu kan LKPD maupun asesmennya. Jadi ke depannya mungkin lebih bagus lagi besoknya untuk dari asesmen diagnostiknya sama metode, mungkin karena yang tadi juga terkait dengan rasa percaya diri anak itu, mungkin nanti saya akan coba terapkan untuk metode dan namanya everyone is teacher here. Jadi semua siswa itu kayak menjadi seorang guru untuk berani berbicara, mengemukakan pendapat di depan teman-temannya. Itu mungkin saya coba lagi. Saya sangat senang mendengarnya bahwasannya Pak Ari juga telah mempelajari metode baru ya, yang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pak Ari. Yang Pak Ari sebutkan tadi bisa menumbuhkan salah satu kepemimpinan murid ya, dengan menjadikan murid sebagai guru seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Ari. Nanti saya akan melihat perkembangan selanjutnya. Nah, Pak Ari, sebelum sesi pasca observasi ini saya tutup, sebelumnya saya ingin mendengar mungkin hal apa saja yang mungkin sudah Pak Ari pelajari dari ketiga tahapan ini, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Mungkin apa yang paling Pak Ari bisa dapatkan? Tentu yang pertama dari pra itu, masih saya ingat poinnya itu ditanyakan kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai. Nah, dari sana saya merasa kayak, oh ternyata saya harus ini lagi nih, kayak mempersiapkan lebih matang nih, tujuan yang ingin saya capai ini cocok apa enggak gitu. Nah, lanjut lagi. Jadi sangat penting sekali melakukan seperti tadi prepare atau diskusi, mungkin lesson study sama guru-guru yang lain gitu kan, untuk kira-kira mungkin ada guru-guru yang senior di sini yang sudah bisa, artinya sudah mungkin pernah melakukan hal itu, pernah mengalami di kondisi saya, mungkin bisa memberikan masukan gitu. Artinya sangat bermanfaat sekali proses coaching ini ya, dari pra tadi. Terus saya ketika masuk ke tahap tahap observasinya, di sana saya coba lagi dari hasil-hasil masukan yang kemarin itu saya coba kembangkan. Ternyata setelah observasinya masih ada gitu, karena apalagi ditambah lagi dengan pasca observasi ini, mungkin saya melihat kembali seperti yang disampaikan tadi, kelemahan yang masih ada pada proses pembelajaran. Jadi harapannya mungkin kegiatan ini akan terus berlanjut mungkin setelah atau coaching teman sebaya gitu, untuk bisa melihat
bukan hanya sudut kita sendiri saja, tapi dari sudut teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain. Baik, saya dapat simpulkan bahwasanya pentingnya ada langkah-langkah kolaborasi antara kita untuk saling mengisi kelemahan kita ya, melalui kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman lainnya. Seperti itu ya Pak Ari. Siap. Baik, luar biasa sekali sesi pasca observasi kita kali ini. Saya berharap apa yang Pak Ari dapatkan bisa menjadi acuan untuk Pak Ari untuk mengembangkan diri pada proses pembelajaran selanjutnya. Nah, nanti apabila Pak Ari memiliki hal-hal yang masih ingin Pak Ari diskusikan, jangan segan untuk menghubungi saya. Terima kasih Pak Ari, saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih. Mari.